بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ibu ini bertanya soal rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau rizki berupa harta tidak menjamin orang bahagia, lalu rizki seperti apa? Banyak di masyarakat yang salah memahami arti mencari kebahagiaan. Sebagian mereka ada yang mengira bahwa kebahagiaan itu kalau dia memiliki mansib, kepemimpinan, jabatan, dan begitu seterusnya. Sampai di antara mereka harus mengorbankan waktunya, keluarganya, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Karena disangkanya kalau orang menjadi pemimpin, pejabat, adalah sebuah hal target kebahagiaan manusia. Ataupun mungkin sebagian mereka mengira bahwa kebahagiaan itu ada pada harta, sehingga siang malam mereka cari. Terkadang sedikit sekali waktu mereka untuk anak istri mereka. Terkadang juga mereka menghalalkan segala cara yang penting kaya. Terkadang sholat pun tidak. Kalaupun sholat mereka, pemikirannya hanya kembali kepada harta, tidak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang dihadapinya. Ataupun mungkin sebagian orang menyangka kebahagiaan itu adalah kecerdasan, sehingga orang kemudian sekolah tinggi-tinggi supaya cerdas, tapi kecerdasannya hanya untuk merendahkan orang lain. Kita katakan kedudukan, kepemimpinan, harta, kecerdasan itu bisa menyumbang kebahagiaan. Bisa, bukan tidak bisa. Itu adalah alat kebahagiaan, tapi bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Betapa banyak para pemimpin yang stres hidupnya. Orang kaya yang putus asa juga banyak. Orang cerdas yang keblinger juga tersebar di mana-mana. Tetapi kalau kita fokuskan kepada harta, sebenarnya harta itu ada dua perkara yang harus dipahami. Pertama, cara mengambilnya. Yang kedua, cara menafkahkannya. Kalau cara mengambilnya dengan cara yang halal, bahagia Anda. Dan cara membelanjakannya juga kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah hidup Anda. Artinya bahwa kalau rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, pertama dalam rangka iqbal ala ta'ati wal ibadah. Memang dia hadapkan kekayaan, jabatan yang semacamnya itu dalam rangka untuk mentaati Allah dan juga beribadah. Maka mulai dari awal mencari, Anda sudah dapat pahala. Mencari harta, Anda dapat pahala. Kemudian memberi makan keluarga, Anda dapat pahala. Apalagi sampai disedekahkan, Anda dapat pahala besar. Berlipat pahala orang mencari harta itu. Kemudian tidak melalaikan dzikrullahi azza wa jalla, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian redha dengan qada dan qadar. Kalau memang Allah takdirkan tidak banyak hari ini didapat, ya mungkin sudah takdirnya. Kalau memang hari ini dapat banyak, alhamdulillah wa biha wa ni'mah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita yakin dengan takdir Allah, kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kekayaan yang banyak, dia tidak terlalu bahagia. Kalaupun hilang, tidak terlalu sedih. Karena harta itu hanya sekedar lewat di tangan saja. Kemudian yang nomor 4 juga qanaah. Qanaah. Redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sedikit, mau banyak, saya redha. Ya. Karena terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan harta untuk kebaikan kita. Terkadang Allah memberikan harta untuk kebaikan kita. Betapa banyak orang-orang yang kalau tidak dikayakan dia fakir, dia kufur. Atau terkadang orang kalau tidak difakirkan dia kufur. Jadi semua kebaikan Allah untuk kita. Kemudian juga jangan lupa di tengah-tengah kesibukan mencari rezeki itu juga hadir di majelis-majelis ta'lim. Supaya kita diingatkan soal kehidupan
setelah kehidupan ini. Jangan Anda sibukkan terus dengan bekerja, kemudian lalai hadir di majelis taklim. Lihat para sahabat, sekali-kali mereka bekerja, sekali-kali mereka hadir di majelis Nabi SAW untuk diingatkan selalu. Dan tentunya juga cintailah kebaikan. Kalau Anda diberikan rezeki, cintai manusia. Ya, sisihkan sebagian harta kita untuk mereka. Untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah, untuk pembangunan sarana dakwah, untuk membantu manusia, fuqara wal masakin, anak-anak yatim, janda-janda miskin, dan begitu seterusnya. Karena bagaimanapun Rasul mengatakan, malut saleh li rajulin saleh. Harta baik itu kalau yang megang orang baik. Wallahu a'lam.